Teman-teman, sekarang kita belajar untuk menghafalkan rumus dari eh, sin cos tangen ya. Aturan dari sin cos tangen tidak lepas dari yang namanya segitiga siku-siku ya. Jadi kita harus pahami perannya dulu. Misalnya kita punya sudut siku-siku di sini, maka ini adalah garis miring ya. Ini adalah garis miring. Yang dianggap apa? Yaitu sudutnya di mana? Sudut yang jadi acuan. Misalnya sudut ini. Ini sudutnya kita sebutlah sudut alfa gitu. Maka daerah sini nih, ya ini adalah sisi depan namanya, ya sisi depan. Daerah sini adalah sisi samping. Jadi berdasarkan dari sudut alfa. Jadi misalnya ini kita sebut adalah A, maka A ini adalah sisi depan dari sudut alfa. Ini adalah B misalnya, maka B ini adalah sisi samping dari alfa. Nah, M adalah sisi yang ada di hadapan siku-siku gitu ya. Nah, maka kalau kita punya sudut di sini, sudut beta namanya, gitu ya. Maka sisi B ini sebagai sisi depan dari beta, ya dari sudut beta. Sisi A ini adalah sisi samping dari beta, gitu ya. Maka dengan peraturan seperti ini, misalnya kita punya gambar seperti ini misalnya gitu ya. Ada siku-siku di sini, maka ini adalah miringnya ada di depan siku-siku. Kalau kita punya sudut X misalnya, ya, maka sisi ini adalah sisi depan dari X. Ini adalah sisi samping dari X. Ya, ini harus dipahami dulu. Nah, bagaimana kaitannya dengan rumus dari sin cos tangen? Ya, jadi kalau ini sisi miring, ya anggaplah ini adalah sudutnya ya, sudut alfa, ini siku-siku. Nah, maka sin alfa adalah depan per miring ya. Depan per miring. Kita singkat dengan demi ya, sin demi. Cos alfa adalah samping per miring, sami gitu ya. Tan itu, tan alfa rumus aslinya adalah sin per cos ya, sin per cos. Maka kalau kita satukan rumus ini de, depan per miring, samping per miring ini kita coret gitu ya, miring dan miringnya, maka menjadi depan per samping seperti itu. Silahkan dipahami.